Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Ananda semua. Sekarang kita akan lanjut kepada materi tentang DHCP server. DHCP server itu adalah sebuah layanan yang diberikan oleh server kepada klien berupa pemberian IP address secara otomatis, sehingga klien tidak perlu lagi susah payah untuk disetting IP address-nya secara manual. Nah, itu secara singkatnya proses kerja atau prinsip kerja di DHCP server. Nanti silakan dibaca di literatur atau materi yang sudah saya bagikan sebelumnya. Di sini kita akan lakukan instalasi dan konfigurasi di DHCP server melalui sistem operasi Debian 10. Baik, di sini saya akan menjalankan simulasinya menggunakan VirtualBox, di mana servernya berada di virtual machine sementara kliennya berada di PC host. Oke, kita mulai. Pertama kita jalankan dahulu VirtualBox. Kemudian sesuai dengan seri praktek kita sebelumnya, pada minggu yang lalu kita membahas tentang SSH server. Maka sekarang kita akan cloning atau backup virtual machine SSH ini menjadi sebuah mesin yang baru, dan kita beri namanya dengan DHCP, sehingga nanti tidak mengganggu apabila terjadi error ketika konfigurasi DHCP server terhadap virtual machine SSH. Oke, sekarang kita buat clone-nya. Kita ganti SSH ini menjadi DHCP. Nah, di sini kita buat alamat MAC baru untuk semua kartu jaringan. Lalu kita lanjut. Maka jika ada nanti pilihan untuk clone secara penuh atau tertaut, di sini saya sarankan kita clone secara penuh. Kita tunggu proses cloning ini berjalan hingga selesai. Mungkin lama prosesnya ini tergantung dari banyaknya data yang saat ini berjalan di atas memori. Oke, sekarang kita akan proses membuat virtual machine yang baru dengan nama Debian 10 DHCP. Jadi mesin baru inilah yang akan kita setting nanti menjadi DHCP server, sehingga tidak mengganggu konfigurasi yang ada di SSH. Oke, kemudian pastikan di sini penyimpanannya kosong, dan pastikan jangan ada tertaut di sini DPD1 agar jangan membooting ulang dari DPD. Sekarang kita lakukan dahulu pengaturan untuk kartu jaringan, karena di sini tadi sudah disampaikan mesinnya adalah virtual machine, kemudian kliennya adalah PC host, yaitu PC yang saya gunakan ini. Dengan demikian maka kartu jaringannya akan kita setting ke adapter hanya host atau host only adapter. Pastikan dari sini kabelnya sudah di checklist menunjukkan bahwa kabel sudah terhubung. Selanjutnya kita mulai menjalankan virtual machine atau server DHCP untuk Debian 10. Oke, sekarang kita login menggunakan user root agar akses penuh ke dalam server. Pertama kita cek dulu IP address kita. Di sini IP address kita adalah 192.168.101. Ya, ini merupakan IP address kita yang sudah di-set pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada saat ini server ini masih
hanya ada konfigurasi IP address dengan SSH server, yaitu menggunakan OpenSSH. Kemudian pengaturan atau tampilan banner ya untuk SSH. Hanya itu. Nah, sekarang karena akan kita konfigurasi ini sebagai DHCP server, maka pertama kita di sini sudah di setting sebelumnya pengaturan untuk repository. Sekarang kita lihat dulu repositorinya. Nano etc apt source.list. Di sini pengaturan tautan untuk repository sudah lengkap di PD 1, 2, dan 3. Kemudian melalui internet kita disable aja dengan memberikan tanda pagar. Dan kita keluar, simpan, enter. Selanjutnya kita install DHCP servernya, yaitu menggunakan ISC DHCP server. Lalu kita enter. Ada tampilan untuk melanjutkan, kita yes. Di sini ada permintaan masukkan DPD 2. Lalu kita masukkan di Debian 10 untuk yang nomor 2. Silakan dicari di harddisknya di mana disimpan. Lalu kita enter. Dalam proses instalasi ini mungkin nanti akan ditampilkan pesan FileLab yang menunjukkan bahwa ada ya seperti ini yang merah-merah, FileLab to start LSB DHCP server. Anda cukup mengabaikan saja karena ini adalah proses pencarian DHCP yang saat ini belum dikonfigurasi sehingga ditemukan ada FileLab. Oke, kita lanjut. Ada dua konfigurasi di sini pada filenya. Pertama adalah konfigurasi dhcp.conf, berada di etc dhcp dengan nama file dhcp.conf. Silakan scroll ke bawah, kemudian temukan script ini, mulai dari subnet hingga tanda kurung kurawal ini kita hapus tanda pagarnya agar dieksekusi. Lalu kita berikan subnet IP-nya, yaitu IP untuk network server kita. Server saya adalah 192.168.101, maka IP networknya di sini adalah 192.168.100. Karena di sini merupakan kelas C, maka netmasknya kita ganti menjadi 255.255.255.0. Selanjutnya, rank itu adalah IP address yang diberikan kepada klien sebanyak kebutuhan di klien. Misalnya saya akan memberikan IP rank itu sebanyak 10 klien, mulai dari IP 10. Maka saya buat 192.168.100.11 hingga 192.168.120. Jadi mulai dari 11 sampai 20 ada 10 klien. Kemudian domain name servers itu adalah IP untuk DNS-nya, bisa lebih dari satu. Misalnya saya buat 192.168.100.254, misalnya ini dari router. Lalu dari ISP misalnya 202.51.232.114 misalnya ini. Jadi antara DNS 1 dengan DNS 2 kita berikan tanda koma. Lalu untuk domain name ini adalah nama domain DNS kita
Anda bisa membuatnya dengan domain apabila sudah dibuat sebelumnya. Sini contoh, ini hanya contoh. Anda boleh menggunakan dengan yang lain. Misalnya saya buat Debian net. Lalu option routernya misalnya 192.168, itu dari router ya, 100, bisa saya buat 254. Kemudian broadcastnya satu sembilan dua satu enam delapan 100, itu yang terakhir 255. Kemudian default list time-nya, sewanya boleh default, bisa diganti bebas di sini, silakan diganti. Tapi di sini saya biarkan aja default. Lalu kita simpan dengan Ctrl X. Jadi coba kita perhatikan lagi sebelum kita keluar. Kita perhatikan lagi script ini, pastikan tidak ada penulisan yang salah. Jika sudah, lalu simpan dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Lalu berikutnya kita set interface untuk servernya yang berada di nano etc default, lalu isc dhcp server. Nah, di sini kita menggunakan IP versi 4, maka interface yang kita gunakan adalah interface versi 4. Nama interface kita itu adalah ENP 0S3. Nah, ini adalah standar di VirtualBox untuk interface-nya. Lalu untuk versi 6-nya karena kita tidak gunakan, maka kita nonaktifkan dengan memberikan tanda pagar. Lalu Ctrl X, lalu yes, enter. Setelah kita konfigurasi kedua file tadi, yaitu dhcp.conf dengan isc dhcp server, maka selanjutnya kita restart layanannya, yaitu etc initd isc dhcp server, lalu restart. Pastikan tidak violet ya. Jika ada violet, maka lakukan lagi konfigurasi pada kedua file sebelumnya. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi di klien. Karena klien kita adalah PC host, maka kita lakukan konfigurasi pada interface-nya di bagian VirtualBox host only adapter. Lalu kita pilih properties, kemudian versi 4 properties. Nah, pastikan di sini IP-nya kita pilih obtain agar secara otomatis mendapatkan IP dari server. Oke. Nah, jika konfigurasi kita sukses dan tidak ada trouble, maka di sini bisa kita lihat status dari IP address di klien. Kita lihat statusnya. Nah, di sini kita lihat IP-nya DHCP enable sudah yes. Kemudian IP versi 4-nya 192.168.56.101. Ini adalah IP standar pada VirtualBox. Jadi bukan IP yang diberikan oleh DHCP server di Debian kita. Artinya, klien kita belum mendapatkan IP DHCP dari server. Nah, pada konfigurasi real, artinya pada server yang real, di mana servernya adalah PC real dengan kliennya juga PC real, ini sebenarnya permasalahan ini tidak akan ditemukan.
Namun karena kita menggunakan aplikasi VirtualBox, maka pertemuan ini muncul karena di VirtualBox itu sudah muncul IP sebelum konfigurasi DHCP server di Debian. Artinya dia tidak menerima IP dari DHCP server di Debian karena sebelumnya VirtualBox ini sudah mempunyai IP sendiri. Artinya lebih dahulu mendapatkan IP dari default VirtualBox dibanding dengan IP DHCP dari server. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, kita stop dulu layanan DHCP yang dijalankan oleh VirtualBox. Caranya, kita klik kanan taskbar, lalu kita pilih Task Manager. Selanjutnya, kita pilih proses. Kita sortir name-nya di sini, lalu kita cari VirtualBox yang ada kata DHCP. Nah, seperti ini. VirtualBox DHCP server. Lalu ini kita end task. Kita akhiri. Kita cari lagi. Jika masih ada VirtualBox yang mengaktifkan layanan DHCP, maka kita stop atau kita akhiri. Kita cari, pastikan tidak ada. Nah, jika sudah tidak ada, lalu kita kembali kita cek lagi, masih aktif, kita disable. Kita kembali lagi, kita cari lagi kita pastikan lagi di proses Task Manager. Oke, tidak ada. Lalu kita enablekan. Lalu kita cek lagi statusnya. Masih belum muncul. Kita kembali ke server. Coba kita restart ulang. Nah, setelah kita restart ulang, kita cek lagi IP address-nya. Kita klik kanan, pilih status, lalu detail. Nah, di sini kita lihat IP address-nya sudah DHCP enable, menunjukkan IP address pertama 192.168.101. Kemudian gateway-nya 102.54, DHCP servernya 101, DNS-nya 254, dan 202 untuk yang public. Maka dengan demikian klien kita sudah mendapatkan IP DHCP dari server virtual mesin kita yang merupakan sistem operasi Debian. Baiklah, demikian mungkin proses instalasi dan konfigurasi serta troubleshooting DHCP server menggunakan Debian 10 di atas aplikasi VirtualBox. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.